Oh, Waduh, wah. gaya pakai pakaian kumpul di kemana? Ya, Marel, kan akhirnya teh mau menjelang Imlek. Iya. Ya. Jadi saya lagi menunggu sahabat saya yang ahli dalam Chinese painting. Itu. Jadi kita nanti mau tahu filosofi dari lukisan Chinese painting itu apa saja. Orang Tasik, Orang Tasik, multi talenta, benar. notaris iya, penulis buku iya, jago melukis iya. Penasaran kan? Pastinya. Master, Wah. teach me kungfu. Wah, wah aya deh. Cik sauyuk pula, cik cobaan meh lancar ngomongna. Jika Jet Li, bener, jika Jet Li, halus, Sa. Cik. Nah, halo Bu Indri. Apa kabar, Kang Uyun? Apa kabar baik? Nih, Ini Bu Indri, saya tunggu-tunggu. Oke. Nah, saya mau coba tadi sama Mang Ara kan kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang sosok Bu Indri yang kita tahu kalau di Instagramnya adalah Kuya Ijo. Kuya Ijo. Tak kunaon bet kepikiran Kuya Ijo. ya, Itu kan tidak ungu, tidak magenta atau tidak apa gitu. simple aja. Saya suka kura-kura dan suka warna hijau. Eta, jadi kolaborasi antara kura-kura dan warna hijau. Oke, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu kan itu. Kura-kura tidak tahu. Kenapa senang terhadap kura-kura? Atau karena slowly but sure atau apa? Iya, betul. Jadi spirit animalnya saya itu Ya, kura-kura. kura-kura. Karena dia ya istiqomah. Istiqomah, betul. Jadi Pelan tapi Pelan. Nyampe daripada gerasa-gerusu, Tapi sikut sana sikut kiri, eta tuh nepi oge. Nah, eta betul. Bu Indri, kumaha notaris masih? Masih kan Masih, selama ya. SK berjalan. SK berjalan, betul. Jadi, guys, saya itu kalau berdiskusi dengan Bu Indri, bisa segala macam ya. Dari mulai masalah surat menyurat. Wah, kalau surat menyurat berarti itu urusannya dengan sebagai notaris. Atau, nih, tulis menulis. Atau sebagai pengarang buku. Nah, kita coba kita retas satu persatu. Nah, ini dari tadi notaris saya sudah ya, itu mah sudah menjadi bagian dari profesi ya. Itu. Betul. Nah, Bu Indri, kalau dari menulis nih, sudah berapa judul buku yang sudah ditulis oleh Bu Indri? Kebetulan ini saya bawa bukunya ya. Siap. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Oke. Yang 3 ini antologi. Jadi saya menulis bersama penulis lainnya. Oke. Kalau yang ini kumpulan cerpen yang saya tulis sendiri. Nah, yang melatar belakangi Bu Indri ini buat menulis buku apa harus ditarget gitu, misalnya setahun berapa judul atau apa kalau lagi mood saja atau ada yang memantik harus menulis itu seperti apa? Enggak sih, kalau saya enggak ditarget ya kan ya, karena menulis buat saya sih sebenarnya bukan pekerjaan. Ya, kesenangan saja gitu ya. Sehingga cuman menyalurkan hobi dan ya kalau tergantung mood juga. Misalnya mood lagi bagus nulis gitu kan. Oke. Enggak. Nah, secara tulisan ini genrenya menurut orang-orang apa? Genrenya. Wah, sambil minum. Aduh, sebentar ada apa ini? Tuh. Silahkan Wah, minum. klasik. Oke, ya, naon ya? Iya, teh gitu. Taraju. Oh, taraju. Salah, Taraju. Oh, taraju. Aduh, atur nuhun ya, Kang. Aduh. Coba saya coba dulu Bu Indri, ini teh dari Taraju katanya teh. Oh, orisinil dia. Orisinil, klasik. Wow. Dan apa itu? Enaknya serang ieu makanan Sunda asli Ali Agrem. Oh, donat
Donat. dengan Donat Sunda. tradisionalnya Ali Agrem. kearifan lokal Nah, ini. kearifan lokal. Itu, cek Tibokap sege. gitu. Nah, saya yang Ali Agrem. Ini Sok, tahu mangga. aja Bu Indri sukanya ini. Ini ada Lord of the Ring. Ya Ali Agrem. Oke. Kita minum dulu ya. Ambil diminum Bu Indri. Jadi kembali ke Genre. buku. Iya, genrenya apa? Kalau kata pembaca, genre saya itu thriller. Thriller, oke. Ya. Jadi memang saya banyak menulis itu sebagian besar, bahkan mungkin hampir semua ya. Ya, Itu genrenya thriller dan unhappy ending. unhappy ending, oke. Termasuk fiksi mini juga. Fiksi mini, Ya. sebotol kecil racun, Nah, ini antologi sama teman-teman oke. kelas menulis kalau nggak salah waktu itu. Kucing hitam, Ini antologi puisi. aku Sekali seumur hidup saya menulis puisi, kayaknya puisi. enggak lagi. Kenapa? Atau tidak kesulitan? Kayaknya bukan bidang saya di situ sih. Kalau puisi Saya mungkin merasa- harus ada Ya, kata-kata Ya, yang betul. berirama, berima itu Ya. seperti itu ya. saya keterbatasan diksi sebenarnya. Diksi, oke. Aku terlibat dalam buku. Ini berita kehilangan ini yang dibikin oleh Kontras dulu. Kontras Oh. pernah ngadain kayak semacam Berita kehilangan. sayembara. Sayembara ya, Ya, untuk memilih 15 penulis. betul. Kebetulan saya masuk salah Satunya. Tumbuh pelan, Ini kumpulan cerpen, ini juga kumpulan cerpen juga. walung gemerlap. Oh, ini yang ada Sudi Mampir. Iya, Ya, terinspirasi nih ada Sudi Mampir. Warung Gemerlap. Warung gemerlap. Nah, ini novel. Novel. Ya, ini novel saya tandem sama teman saya. Supata Sangkuriang. Waduh. Terus kalau thriller ya, ini boleh dikoreksi betul atau tidak. Sekelas Alfred Hitchcock itu dia bikin ceritanya yang misteri. Misteri. Padahal sebenarnya Alfred Hitchcock itu penakut. Ya, Kalau tidak salah saya dengar, konon katanya seperti itu. konon Stephen King juga begitu. Stephen King juga Stephen seperti King itu. spesialisasinya horor. Horor, padahal Sebenarnya dia penakut. penakut tuh. Bahkan hal-hal seperti itu Paham juga ya. kita belum banyak yang tahu gitu. Nah, sekarang Bu Indri ini menulis thriller ini, apakah memang backgroundnya pernah mengalami ketakutan atau ingin menuangkan rasa takut itu terhadap tulisan atau seperti apa? Gitu. Sebenarnya thriller saya ini tidak melulu mengenai Ketakutan. horor yang Horor, hantu ya, apa betul, ya. betul. Kadang tragedi gitu. Ya. Karena saya tuh melihat cerita yang happy itu udah banyak. Oke. Kalau saya melihat sih di kehidupan, saya pengen mengambil Sisi lain. sisi yang tragis, Ya. tapi dikemas supaya menghibur gitu. Oh, Jadi saya kebanyakan cerita-cerita saya tuh endingnya tuh plot twist gitu. oke. Kiranya pembaca tuh akan Kejebak. loh. Loh, iya, nah loh. aja. Kalau Kayak gitu. kata Coil, rasa takut adalah seni, nah kan Nah. itu seperti itu gitu. Nah, pertama kali menulis usia berapa, Bu Indri? Masih ingat nggak? Itu saya kelas 3 SD tuh saya udah menulis. 3 SD, Iya, oke. di buku diary gitu. Diary, oke. Bikin cerpen ala-ala lah. Ya, ala anak betul, kecil betul. gitu, tentang Hmm. nenek sihir yang kejam. Oh, Masih ada bukunya sampai masih sekarang. ada, masih ada. Nah, itu kan kayak saya sendiri, mungkin karena saya tidak ada basic sebagai penulis. Kadang kalau disuruh nulis kan, contoh kecil saya suruh nulis caption aja. Caption kadang memulai itu susah gitu. Terus, tapi kalau udah kepantik aja, ngerleng gitunya captionnya keluar. Nah, Brudul. Bu Indri ini kalau dalam hal menulis, pemantiknya itu harus ada ritual tersendiri nggak misalnya, atau harus sunyi senyap atau apa dulu, atau kudu masak heula, atau suasana kudu happy heula, atau kumaha pergi tentang pasang lilin atau apa, ada nggak treatment tertentu dalam persiapan dalam menulis? Sebenarnya enggak ya Kang ya, saya tuh yang penting konsep di kepala itu udah mateng. Oke. Pembukanya mau bagaimana, konfliknya apa, penyelesaiannya bagaimana. Nah kalau itu udah fix, ya, saya nulis aja gitu.
Nerelang ke Ya, sana. nah memang kelemahan saya itu karena saya nggak pernah nulis kerangka ya. Oke. Jadi kadang-kadang terus berulang kali dibaca lagi. Oh, Malah kadang kerangka itu dibikin justru pada saat proses gitu. Jadi proses. dibalik saya mah Oke, 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 nulis oke. kayak gitu. Jadi yang penting ada 3 unsur itu udah dapat, Udah dapat. saya bisa langsung kerjain gitu. Nah, di antara buku-buku ini yang paling lama jadi dan paling sebentar yang mana? Paling Kalau yang sebentar sih kayak fiksi mini. oke. Wah ini mah dalam hitungan menit lah. Ini teh. Karena fiksi, karena mini. Jadi Oh, cuma beberapa kalimat. Kadang kalau lagi ya aku pernah ngantri, baca lagi di ngantri caption, ngahuleng, kalau misalnya di ya caption atau di Facebook itunya. saya ini masukin di highlight di Instagram itu. Oke. Kadang kalau lagi ngantri apa, batan ngahuleng ya, Ya. saya bikin suka ngarang-ngarang gitu. Kalau yang Wah, paling lama novel sih Kang ini 9 bulan, ngeditnya setahun. setahun. Yang Supata Ya, Sangkuriang. ini nulisnya 9 bulan, ngeditnya setahun. Jadi diedit, dibaca ulang, Baca orang gitu. diganti, di apa. Nah, kalau misalnya ini kita sebagai penulis pasti kan punya eh, penerbit. Oh ya, Itu biasanya apa sudah bekerja sama dengan salah satu penerbit kah atau lepas gitu bisa dengan siapa saja? kalau saya kebetulan Ya, awalnya menerbitkan buku itu yang Kucing Hitam. yes. Yang Kucing Hitam itu saya nerbitin di penerbit yang online itu yang print by demand gitu. Jadi Oh, jadi oke. dia cuma menyediakan jasa untuk mencetak, Mencetak editing, layout semua kita kita. yang gitu. Jadi tinggal Oh, jadi kurasi ini ama sendiri berarti ya? iya. Nah, terus kemudian setelah itu saya kenal dengan teman-teman di penerbit di Tasik. Tasik. Nah, Iya, ya yang yang Langga Pustaka. Langgam Pustaka. Jadi sebagian besar buku saya ini diterbitkan di Langga Pustaka. Oh, kecuali yang Berita Kehilangan. Kalau ini mah Kontras itu ya. Kontras. Oh, Ultimus yang ini dari ini Ultimus yang Oke, oke. nerbitkan. Nah, eh, kalau di Tasik ada nggak ya kumpulannya yang teman-teman yang suka menulis gitu kan? Ada. Ada. Jadi di penerbit Langgam Pustaka ini juga Ya. suka ada kelas-kelas menulis gitu ya, Kang ya. Oke, oke, Jadi oke. siapa yang pengen belajar nulis cerpen, Ya. puisi dan lain sebagainya, Hmm. itu ada kelas-kelasnya. Nah, di Oh, situ juga ada komunitas juga dengan komunitas sendirinya kita akan terbentuk. iya dengan Oke. kawan-kawan penulis juga Nah, gitu. pernah saya dulu pas acara di perpustakaan Unsil, pas launching buku yang mana ya? Yang ini kan yang terbaru Oh iya, oh iya ini. Tumbuh Pelan, ya, Tumbuh Pelan itu justru naskah-naskah lama itu yang naskah lama di remake. naskah zaman remaja. Oke, jadi, nah saya tuh ketemu teman-teman dari Langgam Pustaka, saya Ya. ngobrol gitu kan. Mungkin nggak ya kalau misalnya saya kan nggak bisa menulis, Mhm, karena belum nyoba mungkin kan. mhm. Tapi saya tuh punya apa ya, bukan imajinasi, pengalaman-pengalaman yang kalau ditulis juga nggak ada salahnya gitu kan, seperti itu. Kalau biografi mah terlalu serius sebenarnya ada kesannya saya teh tokoh bukan biografi atau apa ya. Ya nggak apa-apa biografi juga. Ah, Nggak apa-apa ya biografi. maksudnya teh mungkin nggak misalnya kan ada yang istilahnya kalau ghostwriter apa sih istilah Iya, ghost? iya, Jadi benar. kalau ghostwriter teh Ada di Langgam bisa. itu. Iya, Jadi kita mah cenah didinya mah tinggal ngecebrak we cenah kayak anu iya. nulisna. Jadi sistemnya nanti diwawancara gitu, Betul. direkam, Ya, kemudian nanti yang menulisnya dari pihak pihak penerbit. iya Oh, oke. bisa. Pantesan saya pas ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman dari Langgam Pusat. Ayo Kang Uyung kapan ada waktu, kapan apa yang ingin diceritakan, ceritakan. Jadi kan Hmm, kalau saya tarik mundur gitu kan saya tuh ngalamin dari zaman-zaman Gunung Meletus, Galunggung. Galunggung, kan lagi SD gimana tragedi itu 82 berarti kan, terus pas kerusuhan 96, terus pas gempa 2009. ya, 2009. ya 2000 sekian lah. Gitu. 2009 kalau nggak Beberapa salah. tragedi yang ada di Tasik ya pernah ngalamin gitu kan. Nah, saya tuh pasti di siap itu tuh ada cerita gitu kan di tiap kejadian yang ada di Tasikmalaya. Belum lagi kejadian-kejadian lain lah gitu. Nah, ini kayaknya kalau sempat kepikiran kalau saya sendiri yang tahu
Ya mungkin ada feedback baik atau tidaknya ya itu mah mungkin belakangan. Cuman berbagi pengalaman berbagi ya. pengalaman lah gitu. Bagaimana seorang Uyung Arya dulu pas SD histeris pulang dari sekolah melihat langit memerah gitu kan kita diliburkan, Abu, debu, abu debu dan kita saking polusi. saking tebalnya debu itu bisa loncat dari atas tuh nggak sakit ke bawah. Dan waktu itu memang ada produk hoax pertama tahun 82 yang menyatakan kalau air itu udah sampai pasarnya. Jadi kita panik, bubar, keluar dari Ya, rumah dan itu pencuri itu pada masuk. ya, ya, ya. Kan masa-masa tragedi itu tuh eh, masih beberapa masih saya ingat gitu kan. Ya. Dan dulu terus 98 juga seperti itu. Mhm. Yang saya pulang ke Tasik nggak bisa masuk, akhirnya di Tasikmalaya porak-poranda. Ya selama ini kan saya cuma ngeposting foto aja, foto gitu kan. Nah Bu Indri ini menarik sekali ya buat menulis sebuah buku. Nah kan buat ini buat teman-teman juga yang ingin memulai menjadi penulis karena beberapa juga saya bisa lihat kayak kemarin saya ketemu si ayah PD Baik di Tasik ketemu sama Pak Budi Dalton. Kan awal mereka juga membuat karya itu dari karya tulis ya kayak PD Baik itu bisa dari novel terus tiba-tiba diangkat ke layar lebar. Saat ini tuh banyak banget gitu kan dari novel ke layar lebar. Nah ini buat apalagi di Tasik kan ada beberapa sineas-sineas yang sudah punya karya gitu. Sempat Ya. kepikiran nggak ini buat diangkat ke layar lebar gitu atau ke bentuk yang lain gitu kan gitu. Ya, ya, ya. Lintas media ya. Lintas media betul. Sebenarnya sih itu tercetus justru dari teman-teman yang Oh, mereka pengen yang Supata Sangkuriang ini dijadiin film katanya gitu. Soalnya seru ya, mereka bilang gitu. ya. Cuman ya mungkin belum ketemu aja sama teman-teman dari ininya ya. Ya. Lihat Kalau ini memang harus digarap lebih serius soal Supata Sangkuriang. Ya, ini kan sebenarnya saya tuh nulis novel ini Ya. pasarnya tuh remaja. oke. Jadi bahasanya juga ringan. Ya, Tapi dia bercerita tentang legenda Bandung, Bandung, ya. legenda Tangkuban tentang Perahu, ya betul ya. sama ada juga di situ mengenai kondisi geografis, geologi Betul. sampai apa namanya wawancara ke dosen ITB gitu, Ya. almarhum Pak Budi Bramantio waktu itu buat cari data. Waktu itu Oh, internet waktu saya bikin ini tahun 2008 itu internet belum terlalu marak ya. Kita tuh ya, harus ke warnet lah istilahnya ya, ya. Nggak betul. sekarang kan di Ya, handphone. Ya makanya saya nih kok kolaborasi sama teman saya untuk mencari data. ya. Ya dia anak ITB gitu. Untuk Oh, kita collab keren ini kayaknya. tandem lah. Ya. Kita berdua. Nah ini Bu Indri kan ini tentang seni menulis ya. Nah ini kita mau beranjak ke seni lain yang Bu Indri miliki. Oh, ada Seni tari. seni tari. Nah ini nih Chinese painting. Wah ini ada beberapa hasil karya. Tuh ini sang legenda Gatot Kaca, Jepang Tetuko. Tetuko. Ya. Nah, Ini tokoh favorit saya. Favorit. Nih, Nah, Bu Indri, buat seni Chinese painting ini yang membedakan dengan cara melukis lain itu apa yang membedakannya? yang paling kelihatan sih dari media ya Kang Oke. Uli ya. Saya pakai media ini contohnya. Contohnya, coba. eh, Kalau kebetulan- kertasnya sendiri khusus. Ya, selain kertasnya khusus juga dari pewarna. Pewarna, oke. Ya. Jadi saya menggunakan ini cat air. Cat Oke. airnya itu saya pakainya yang merek ini memang khusus buat Chinese painting. Yang Oh, Mary's cat watercolor ini. ya. Terus sama ini kayak stick Chinese ink stick ini namanya. Sorry, saya lihat. Ini namanya Chinese ink stick. Jadi Chinese stick, ink stick, ya tinta stick. tinta. Caranya itu dia dilarutkan di kayak batu. Oh, Apa? Buat ngegosoknya ini menggosoknya, batu ya. ya. Kasih air. Heeh.
ini kan jadi ada tatakan batu, dia dikasih Tatakan batu, kasih air, terus terus digosok. ya, Oke. sampai Sampai warna nanti larut. iya dia larut. Oke. Kebetulan ini saya bawa yang warna hitam, Ya, masing-masing ini punya batu sendiri. batu sendiri. Iya, jadi nggak bisa dicampur. Dan ini warna dasarnya berapa warna? Warna dasar ada 3, kuning, merah, biru, seperti Oke. biasa. Kemudian ada putih sama hitam. Oke. Nah, tapi warna lain juga ada, coklat juga saya punya, sama hijau juga ada. Gitu. Oke. Nah, terus dari warna ya cenderung coklat, kuning, dominan. Dominan. Ya, Betul, biru. betul. Ya. Kalau yang ini saya kombinasikan sama bubuk kopi, Kang. Oh, Jadi waktu itu ada teman saya, dia seniman juga, ya. kayak bukan menantang ya, kayak memberikan, coba kamu pernah nggak ngegambar dengan style kamu, tapi pakai Bahan baku tambahan lainnya, misalnya Oh. kunyit, kopi, kayak gitu kan. Oke. Akhirnya saya coba aja kan, namanya Ya. juga, bisa mungkin ya kopi gimana caranya. Terus Ternyata itu keluar. saya pakai bubuk kopi, saya Ya. pilih kopi yang nggak enak, karena yang enak mah diminum ya. Diminum, benar. Iya, hampasnya. Yang kopi tingkat sekian, saya coba dibikin, jadi coklatnya pakai nyeduh. Nyeduh kopi. Oke. Ya, nyeduh kopi. Nah, buat ininya sendiri, brushnya sendiri, ini ada ukurannya nggak? Ada banyak. Ini Oke. namanya mopit. Apa? Mopit. Mopit. Ya, ini namanya Oke. Banyak ukurannya, ini saya cuma bawa 2 macam, tapi Ya. di rumah tuh banyak sih. Dari yang lebih gede dari ini juga ada. Siap. Jadi dia kalau basah kena air, ujungnya lancip. Lancip. Mhm. Oke. Buat memainkan. Ya. Nah, kayak gini kan, buat informasi, Ibu Indri ini pernah melakukan pameran, mengadakan pameran Chinese painting, gedung-gedung heritage, bangunan heritage di Tasikmalaya. Waktu itu kita melakukan acaranya di Cinere ya. Ya, persis setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Itu udah berapa? Masih ingat nggak ada berapa karya? Saya tuh ngegambar 20? ada 18 karya lukis Chinese painting, dan yang paling saya kagumi adalah salah satu yang nonton yang datang ke acara itu pernah tinggal di rumah tersebut. Oh iya. Atau rumah mana sih? Iya, itu yang Kopi Barreto. Kopi Barreto. Gedung itu yang Oke. sekarang Kopi Barreto. Dulu katanya dia waktu sekolah tinggal di situ. Yang dari Si grup. tantenya itu. Ya, dari grup itu. Bandung Heritage apa yang. Oh, sahabat Heritage Indonesia. Salah satunya. Jadi pas begitu. Bernostalgia di Betul. sini. Jadi pas dia datang ke pameran lukisan, dia nggak tahu pameran lukisan itu akan menayangkan apa saja. Cuman begitu ada salah satu bangunan yang dia lihat dan dia yakini itu adalah rumah dia pas dia kecil. Ya. Jadi nyambung gitu teman kan. sekolah ibu saya kebetulan. Nah, itu kan nyambung lagi. Nah, ini kalau saya lihat melukis ini, awal-awal sketsa masih pensil dulu. Pakai pensil ya. Pensil. Okay. Kalau ini medianya kertas cat air. Cat air. Ya, bukan buat Chinese painting. Ya. Kalau yang ini kertasnya kertas Chinese painting yang ini. Oh, yang itu ya. Ya. Namanya rice paper. Rice paper. Tapi bukan terbuat dari beras. Oh, bukan. Aduh. Baru mau saya sambungkan dengan sangu. Aduh, gitu. Itu namanya shuanshe, jadi dari kayu shuanshe. Kayu shuanshe. Nah, saya juga dapat hadiah pas anak saya yang bungsu, Kiranti, lahir. Saya mendapat hadiah lukisan dari Ibu Indri. Ini lotus ya? Bunga. Ya. Lotus. Ya. Bunga lotus. Nah, ini ciri khas. Ini cap. Ini kalau diartikan apa ini? Itu nama. Oh, nama pelukis. Nama pelukis. Kalau ini? Nama juga, cuman dia beda. Bentuk. Kaligrafinya. Ya, itu kaligrafi kuno. Dan ini? Itu tanggal pembuatan. Wah, luar biasa ya. Jadi ini seni tradisi yang masih dilestarikan, dan ini buat peminat anak-anak zaman sekarang nih. Kan Bu Indri selalu ikut bikin pameran dan lain-lain.
ada nggak sih yang tertarik buat belajar meneruskan seni ini? Sebenarnya banyak yang nanyain Ya, pas saya habis selesai pameran itu kan saya ngadain workshop ya workshop yang betul, betul. sehari itu. Ya, Banyak juga yang nanyain kapan ada workshop lagi. ya, Tapi saya itu terhambat oleh medianya. bahan baku Bahan kertasnya paperize. itu ya Oke. yang saya agak susah untuk dapat di sini gitu. Mungkin Ya, ya. harus ke Bandung. Biasanya saya suka nitip sama yang pergi ke luar. Keluar. Oh, Kalau ada yang pergi ke Hong Kong, ke oh iya, iya, Singapura iya. atau kemana, saya titip dia. Dia jualnya gulungan Gulungan, di dalam tabung gitu. ya. Ya panjangnya lumayan lah berapa puluh meter gitu. Wah, ini pembicaraan kita semakin menarik karena kita tahu Medianya yang rencananya kita akan menayangkan ini pas di hari Imlek. Kan sebentar lagi. Februari ya. Tanggal 11 ya. Dan 10. amun sor sepuh kapungkur mah kalau sudah mulai anginnya besar, angin Angin Pabaru, Imlek. angin Imlek, Pabaru Cina itu dengan angin yang besar gitu kan. Terus biasanya kalau dodol tahu dodol wajib Oh iya, itu tiampan. itu pas Imlek ya. Iya. Nah, Keranjang. kayak di ya Karanjang atau Jawadah mungkin ya. Jawadah. Terus kadang suka ada barongsai, Barongsai, liong. liong. Nah, itu memang kebudayaan Tionghoa yang sekarang masih terpelihara dengan baik. Aduh, iya naon deui. Waduh, Aduh. anu Iya, Diki, tacan dicicipi sudah ada lagi. atuh sambil dicicip atuh. Wah, Ya dimsum. ayo, ayo. Dimsum 68, dimsum raja di Tasik teh ieu. Wah, tuh hanet kene. Panas kene sanes-sanes deui. Nah, ini juga salah satu Coba makanan ini dulu ya. yang Kita coba dulu iya ya, Dari makanan tadi yang terinspirasi juga mungkin dari resep Hmm, leluhur dari Tiongkok juga mungkin ya, Ya. dimsum. buat sarapan itu. No, dan memang kalau dilihat kultur dari budaya kita juga banyak yang asimilasi gitu ya, perpaduan dan budaya. Nah, Bu Indri sambil mencicipi, Ya. nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ini kita akan ke koleksi saya ini, koleksi buku-buku tua. Buku-buku tua. Dulu kan lagi kecil, saya senangnya nonton silat serian. Zaman video Pasti nyewanya di sini ya. CD, Dior, Dior, ya. ya. Ada Toliong To, Sin Tiao Hiaplu, Sin Tiao Eng Hiong. Nah, saya juga baru tahu ternyata itu tuh diadaptasi dari buku-buku silat zaman dulu. Kayak ini nih, kisah Sirase Terbang. Kan ada video film-film silat seriannya. Hoi Ho Guak Tuan. Nah, ini. Ada lagi juga pendekar wanita penyebar bunga. San Hua Li Hiap. Ini koleksi papa saya dulu. Wah, Peng Awet ya. Chong Hiap Eng. Wah, dua musuh. Wah, ini keren nih. Oh, cerita-cerita. Emang kalau katanya ya orang yang sudah biasa membaca buku-buku seperti ini, kan imajinasinya teh lebih apa ya, terpancing gitu. Karena kalau udah di film katanya nggak serame baca bukunya. Betul. Betul ya, seperti itu ya. Karena mungkin kalau menulis mah bebas Membaca. gitu kan. Ya. Itu benar nggak menuangkan imajinasi ke dalam tulisan itu sesuatu yang butuh effort yang tinggi gitu ya, Iya. seperti itu. Karena kita harus mendeskripsikan suatu kondisi Ya, dengan detail betul. supaya pembaca bisa ngebayangin. Nah, eta. Kayak kalau film cukup nge-shoot gunung, Ya, kan? Nah, gunung pemirsa kan bisa lihat gunung, ada pohon hijau di Ah. bawahnya, danau dan sebagainya. betul. Tapi kalau menulis, kita harus menuliskan itu semua. Dijabarkan. Sebuah gunung yang tinggi dengan rerumputan yang bla 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 dan di sampingnya ada apa, semilirnya, awannya gimana itu. Nah. Gitu detail. Nah, memang itu kan suatu gift. Ya, jadi orang tuh menulis tuh kadang ada yang bisa mendeskripsikan demikian hingga sampai katanya nih, saya mau nyambung nih cerita. Di Tasikmalaya itu ada pengarang ini nih, namanya Bapak Asmaraman S. Kopingho. Ya.
saking luar biasa mendeskripsikan suasana di Tiongkok sana, dan katanya dia tuh belum pernah ke sana. Gitu. Dan orang Tiongkoknya sendiri sampai bingung kok bisa gitu kan bercerita tentang sebuah desa yang konon katanya memang di zaman dulu desa itu ada gitu. Padahal dia tuh belum ke sana. Banyak sih penulis-penulis jenius kayak gitu, Kang Uyung ya. Betul, Kayak betul. Pramudia Anantatur juga. Anantatur, Dia Pram, ya. menulis di dalam penjara tanpa literasi, dia Ya, bisa menggambarkan menggambarkan. kondisi kerajaan zaman dulu dan lain sebagainya tanpa literasi. Kalau kita kan mau nulis, nyari dulu buku, Referensi, ini baca kan gitu. Nah, bisa menulis tanpa itu semua di dalam penjara. nah ini nyambung ke Kopingho ini, Asmaraman S. Kopingho. Saya dengar nih katanya masih ada hubungan kerabat dengan Bu Indri. Kerabat. Bagaimana? Ya, kerabat karena pernikahan. Kerabat karena pernikahan. Nah, itu ceritanya gimana itu? Jadi dulu waktu Kopingho pernah di Tasik. Pernah di Tasik. Tinggal lama di Tasik. Ya. Itu besanan sama kakek saya. Oh. Jadi ada 2 om saya ya, yang menikah dengan 2 putri Kopingho. Kopingho? Ya. Menikahnya di Tasik? Kayaknya mereka semua masih di Tasik. Pas waktu di Tasik, itu, betul. Ya. Yang paling tua, ya, putri Kopingho dengan om saya yang paling tua. Oke. Kemudian yang om saya nomor 4, ya, itu juga menikah dengan putrinya Kopingho. Ya. Oke. Gitu. Jadi besanan dengan, makanya ada beberapa juga yang menulis Bapak Kopingho ini pernah tinggal di Tasik, menetap di Tasik, terus pindah ke Jawa ya kalau nggak salah. Kayaknya pas ada kerusuhan tahun 60 berapa Nah, tuh? betul, kerusuhan ya. tahun 60 sekian, mereka pindah, dan sejak itu tidak terdengar lagi gitu kan. Kemudian di Solo. Di Solo terus menetap di Solo. Nah, kalau keluarganya yang di sini masih ada nggak? Ya, itu istrinya om saya yang satunya yang itu ada di sini. Iya, ada tante saya. Ibu. Anaknya. Oh, anaknya. Dari putrinya dari Kopingho ada. Tuh. Yang berarti putrinya Kopingho itu masih ada yang tinggal di Tasikmalaya. Ada. Ibu siapa? Tante Lis. Tante Lis. Wah. Lis Asmaraman. Lis Asmaraman. Jadi ini buku sudah berpuluh-puluh tahun ada di rumah saya karena ini punya bapak saya. Dan ternyata putrinya masih ada tinggal di Tasikmalaya. Cuman memang kita belum banyak tahu. Kalau sekarang lagi ada di sini nggak? Kebetulan lagi mengunjungi anaknya ke luar negeri. Oh. Mungkin 2 bulan di sana. 2 bulan. Ah, mungkin nanti kalau ada waktu ya, kita bersama tim juga ingin silaturahmi lah. Ya, minta antar nanti dengan Bu Indri, kita mengunjungi Tante Lis. Siapa tahu nanti kita bisa bercerita, mengetahui lebih banyak tentang Bapak Asmaraman Kopingho. Kalau gitu dengan siapa? Desta masih jadi sepupu. Tapi nyebrang ya. Nyebrang, ya. Karena Desa itu anaknya Tante Tin. Anaknya Tante Tin. Banyak ya anak Pak Kopingho itu? Banyak banget, berapa ya? 13 kalau nggak salah, apa 12 ya saya lupa. Alhamdulillah, jadi memang zaman dulu tuh kan ya, banyak anak, banyak rezeki katanya kan gitu. Wah, luar biasa. Jadi kita... Kemarin juga ada acara kebetulan ya, sepupu saya anaknya nikahan juga. Pada datang? Ya, sepupu saya itu cucunya lah, ya. Cucunya dari Kopingho ini. Ya. Ada Tante Tin juga datang. Tante Tin datang, wah. Tapi Desa nggak datang, kebetulan lagi ke Jepang kalau nggak salah. Oh. Jadi memang ini nih, silaturahmi menambah rezeki, menambah wawasan. Jadi malam ini kita ketemu Bu Indri, kita membahas tentang menulis, melukis, dan kita mendapat informasi bahwa putri sang legendaris penulis Asmaraman S. Kopingho ternyata masih ada di Tasikmalaya. Bu Indri, nih, kan Bu Indri dulu lulusan mana kuliah? Fakultas Hukum. Hukum di Unpad. Unpad, oke. Tapi kan selain di Fakultas Hukum, kan punya hobi seperti ini kan sudah lama.
kenapa nggak ngambil seni gitu kan, seperti itu. Ya, waktu itu saya memang ada niat mau masuk seni rupa ITB. Ya, Tapi orang tua saya bilang, "Hmm, ambillah fakultas yang ya nggak tahu ya mungkin karena orang tua zaman dulu mah yang beranggapan terbayang teh eh, fakultas ekonomi, fakultas dah benar hukum, ya arsitek gitu-gitu ya, ya, atau ya arsitek gitu kalaupun ITB gitu. eh, Jadi akhirnya menyarankan saya untuk fakultas mengambil notariat ekonomi ya, atau hukum atau apa gitu ya. ya, Ya udah akhirnya saya ngambil jalur UMPTN dulu ya. ya, UMPTN ke Unpad sama UGM. oke, Yang diterimanya Unpad, ya, Fakultas Hukum. hukum. Itu juga saya ngambil pilihan Fakultas Hukum itu dapat niron ke teman Wah, sebenarnya. Nggak kepikir sama sekali. ya, ya, Aduh, ya, apa ya, tuh ya gitu kan. eh, Lihat temen oh hukum. Tapi karena memang saya seneng seni, betul, jadi sembari saya kuliah di ya, Fakultas Hukum, saya juga ikut kursus Chinese painting. oh, Jadi oke, ya jadi tetap jalan, jadi kuliah sambil kuliah, kursus, oke, kemudian juga sempat diajak sama guru lukis saya untuk mengajar anak-anak juga di SD, beberapa SD di Bandung. oh, oke, 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 oke. Jadi ya, jadi passion kita di seni itu, kalau kalau saya lihat berarti kan, Ya, jangan berakhir hanya karena kita memilih studi di yang memang desakan orang tua orang misalnya tua gitu misalnya ya, kan, iya, seperti iya. itu. Jangan sampai hilang begitu Ya, saja. jadi Dan jangan ternyata tetap bisa jalan dua-duanya kan. bisa. Sekarang ya profesi notaris Ya, tetap kan menulis gitu. juga. Saya Menulis juga jalan, waktu melukis juga kuliah, jalan. waktu Oke. kuliah malah saya cari duit dari menulis, Kang, karena Oh. uang saku kan mepet. Ah, ah, Saya ah. kan perlu biaya kelakuan gitu ya. Nah, betul, betul, Cari betul. uangnya ini ikut sayembara lomba-lomba Sayembara menulis ini cerpen menulis. ya. Jadi Terus dari situ kan juga sekarang bisa mungkin dapat. orang tua gitu, apalagi mama juga ngelihat kan, kayak kemarin ikut main film juga Bu Indri teh, Cerita di Langit Tenggara, saya paksa beliau. Sehari sebelumnya, Nah, dan itu kalau saya aduh, lihat dadakan. acting yang natural itu beliau gitu kan, dalam artian walaupun tanpa reading, tanpa apa, Aduh, nggak ada naskah, Kang nggak Uyung. ada naskah, ternyata beliau Gila. bisa, kan bisa. Jadi memang kalau sudah basicnya itu seni, itu bisa kemana-mana kalau menurut saya ya. Mungkin ya. Mungkin Saya ya, juga soalnya baru sih main film ekspresi beliau itu baru. paling natural, gitu kan. Atau nggak tahu kan, nggak tahu kesehariannya seperti ini, berakting mungkin nggak tahu juga kan Iya, gitu. iya, udah Karena acting ada berlatih keseharian sehari-hari. kan gitu kan. Berhadapan dengan klien padahal lagi mumet tapi harus Betul. senyum gitu kan. Karena Gitu. pekerjaan saya menuntut seperti itu ya, Begitu Kang. ya, Ya notaris ya. notaris tuh. Ada klien Nggak bisa datang, zaman dulu. iya kita lagi bete, Bete. tetap tersenyum. Selamat siang Bapak, ada yang bisa dibantu Ayah Bapak. nanya-nanya mumpul balik, Iya, ayah gitu kan. ada yang nanya-nanya pulang, udah nggak datang ya. Tetap tersenyum deh. Senyum gitu. Berarti Ada memang Bapak. sudah bisa mendalami berbagai macam karakter gitu kan. Nah, terus ini pesan-pesannya nih buat teman-teman lain yang memang misalnya mempunyai keinginan atau masih punya hasrat di dunia seni tapi memang harus mendalami salah satu jurusan dalam perkuliahan. Nah, kumaha masukanana dari Bu Indri? Ya, jadi seperti yang saya alami tadi yang saya ceritain ya kan. Saya sih tidak menjadikan tuntutan orang tua itu jadi alasan Ya. saya untuk berhenti dengan passion saya gitu. Ya, setuju. Ketika kamu punya satu passion, mau ditentang, mau dihalangin juga pasti jalan. Jalan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau orang yang banyak beralasan itu sebenarnya dia Kurang. ya kurang passionnya gitu. Kurang. Kayak misalnya saya tuh pengen menulis, tapi nah, atuda, tapi tamu pakai kan, atuda, nah ya, geus kalau udah ada kurang. tapi kan, nah itu udahlah. Eh, Sebenarnya mah nggak, kurang lah ya, jadi nggak ada alasan sih sebenarnya. Bahkan dengan keterbatasan finansial dan lain sebagainya juga masih kan, banyak cara. ya saya juga dulu waktu kuliah uang mepet kan ya, kiriman. Akhirnya saya karena saya memang pengen, saya cari uang dengan cara lain, menulis untuk
membeli alat gambar dan lain sebagainya, gimana aja caranya gitu, ya kan? Nggak bisa itu jadi satu halangan gitu saya untuk melukis. Wih, luar biasa inspirasinya. Waduh, tanpa terasa waktu berjalan terus, banyak sekali narasi-narasi yang ya masuk ke dalam pemikiran saya. Memang waktu itu saya juga gitu, pas disuruh kuliah, passion saya tuh dimain sih, ngablu gitu kan, gitu pengen adventure kemana, tapi karena waktu orang tua khawatir berenya, mun main terus takut. Dulu mah nggak kepikir kalau main tuh ternyata bisa jadi kayak sekarang, bisa sambil ngevlog gitu kan, Dulu belum bikin musim. video, bikin apa gitu kan, bikin jurnal dan lain-lain. Kalau dulu mikirnya main-main aja gitu, cuma potret-potret dan lain-lain. Ternyata kalau segala sesuatu kalau ditekuni itu bisa menjadi sesuatu dalam artian bukan berarti nominalnya ya, akan menjadi satu, minimal kita punya karya. Karena di akhir cerita kita akan selalu ditanya apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah kita punya. Bukan begitu, Bu Indri? Iya betul, karya Betul. itu kan membuat kita hidup abadi. Nah, eta. Wih, terima kasih Bu Indri atas waktunya dan Sama-sama pencerahannya ya, dan Kang lain-lain. Sama-sama. Buat teman-teman juga saya ucapkan terima kasih. Buat tim Frekuensi. Wah, ada Kang Fahrul, Kang Reldi, Kang Krisna, Kang Hengki, Teh Ela, Teh Wulan, Kang Ade, Kang Hanif, dan Wira. Dan tak lupa supportnya nih dari Family Catering 1705, Balibu Resto and Coffee, Dimsum 68, Arzeti Snack, dan Boka Juragan Kue. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam waktu yang lebih menggembirakan. Ya, Mr. Yung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.